Shalom, jemaat Sungai Kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini saya mau sampaikan sedikit pengumuman mengenai kegiatan pembagian sembako yang telah kami lakukan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan tanggal 21 April 2021. Adapun paket sembako yang telah kami bagikan terdiri dari 52 paket untuk jemaat yang berisi beras 5 kilo, gula 1 kilo, telur 10 butir, minyak 1 liter, mie, dan tentunya 2 piece tempe. Dan tentunya juga kami juga berikan 32 paket program peduli tetangga, di mana paket sembako ini diberikan kepada tetangga dari jemaat yang membutuhkan berdasarkan inisiatif dan pengajuan dari jemaat ibadah raya 1. Bersyukur bahwa pada masa pandemi ini juga jemaat senantiasa belajar peduli dan berbagi untuk sekitarnya. Sempat terdengar dan kami dapati juga bahwa selain dari paket yang kami sediakan, jemaat juga menambahkan isi paket tersebut dari tabungan jemaat secara pribadi mereka untuk memberikan kepada tetangga yang membutuhkan. Selain itu juga paket tersebut juga kami bagikan 24 paket anak berupa susu dan biskuit diberikan kepada anak-anak gereja, anak-anak yang membutuhkan supaya tetap terjaga kesehatan gizinya hingga mampu bertumbuh berkembang menjadi anak yang sehat. Dan juga ada juga paket renungan. Di sini paket renungan yang berisi tambahan. Kemarin ada sosis, ada tambahan lainnya diberikan kepada jemaat ibadah raya 1 yang tekun belajar merenungkan firman Tuhan dan tentunya dan disediakan juga di grup, tentunya di grup ibadah raya 1 yang ada. Kami percaya firman Allah yang berakar dan bertumbuh akan menjadi kekuatan dan semangat yang cukup untuk menghadapi pandemi ini. Dan terakhir juga kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada setiap jemaat GBS Sungai Kehidupan dan para donatur yang telah berbagi berkat dan kami salurkan melalui kegiatan ini. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah atas kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GBIS Sungai Kehidupan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah online hari Minggu. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati pagi ini untuk berjumpa Tuhan dalam roh dan kebenaran melalui persembahan pujian yang terbaik? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita gunakan waktu yang baik ini dengan memberikan hati dan pikiran untuk bersekutu secara korporat di dalam pujian dan penyembahan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. ku rindu selalu Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. ku rindu Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu.
bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kau memberikan kami kesempatan untuk kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kau melayakkan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberikan kami peluang untuk kami berhadapan dengan Engkau Tuhan. Datang kepadamu Tuhan Yesus. Bahkan pada saat-saat kesesakan kami, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kami bisa mendengar suara-Mu. Kami boleh melihat kemuliaan wajah-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu menyinari kami Tuhan Yesus. Engkau layakkan kami Tuhan Yesus untuk ambil bagian di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini. Berikan kami privilege Tuhan. Kau berikan kami kehormatan untuk kami datang kepada Tuhan. Kau melayakkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama mencatat berbagai ayat tentang ketakutan. Hampir semuanya berkorelasi dengan ketakutan akan kedahsyatan Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 120, firman Tuhan berkata, "Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau, aku takut kepada penghukuman." Namun apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini adalah bukan ketakutan karena kedahsyatan Tuhan, tapi manusia lebih takut kepada apa yang akan menimpa keselamatan dan kesejahteraannya. Manusiawi sekali kita takut kepada pandemi COVID-19, kepada ekonomi yang buruk, situasi keamanan, bahkan seringkali takut kepada kegagalan atau penderitaan. Ketakutan ini berbeda hanya dengan hati-hati atau waspada, Bapak Ibu. Waspada bukan takut, karena waspada itu menimbulkan aksi, sedangkan takut menimbulkan paralisis atau kelumpuhan. Kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini bagi saya dan saudara adalah di Mazmur 23 ayat keempat, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Roma 8 ayat 15. "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul "Kau Allahku yang Setia." Lagu ini diciptakan oleh Bapak Pendeta Johan Kristianto. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, "Jangan takut, Kau beriku kemenangan."
Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Serukan nama Tuhan. Kau berkata, jangan takut. Jangan takut. Kau beri Jangan takut kata Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku mau setia melayanimu, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang setia. Allah yang setia, yang selalu setia akan janjinya. Engkau hadir saat kami berada di dalam ketakutan Tuhan. Engkau hadir saat kami harus direset dalam titik nol kami Tuhan. Dan Engkau berkata, jangan takut anakku. Aku akan memberimu kemenangan. Dan itu sungguh terbukti Tuhan Yesus. Di sepanjang hidup kami mendapati Engkau selalu ada Tuhan Yesus. Pada saat-saat paling menakutkan dalam hidup kami, Engkau hadir Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tiada Tuhan yang seperti. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Johan, akan berkati kami semua di tempat ini dengan firman-Mu yang dahsyat. Urapi beliau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan di GBIS Sungai Kehidupan. Saya bersyukur kepada penatua atau gembala yang telah mempercayakan pelayanan mimbar ini kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema gereja kita tahun ini adalah resetting atau pengaturan atau penataan ulang. Dan saya akan membagikan topik resetting dalam ministry kita. Saya akan mengawalinya dengan menunjukkan perbedaan pengertian dari dua kata yang sepintas terlihat mirip atau sama pengertiannya. Tetapi sebenarnya memiliki makna yang sangat berbeda dan telah menimbulkan kerancuan pengertian dan penggunaannya. Apa bedanya restoration atau pemulihan dengan resetting, pengaturan ulang? Restorasi itu mengembalikan segala sesuatu ke keadaan awal tanpa ada perubahan visi dan misi. Hanya mengulang dengan cara yang sama. Di dalam restorasi atau pemulihan ini terdapat tindakan undo atau istilah di sistem komputer yaitu membatalkan cara atau tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya dan mengulang kembali cara tindakan yang dilakukan pada awalnya.
Jadi tidak ada perubahan yang signifikan di situ. Sedangkan pengertian resetting yang saya maksudkan adalah setelah melalui proses evaluasi yang menyeluruh, bila diperlukan, kita harus melakukan resetting atau mengatur ulang visi dan misi yang selama ini kita jalani atau lakukan. Yang kita temukan ternyata kurang efektif, kurang mengena sasaran yang tepat, dan berbagai alasan lainnya. Untuk menggambarkan perbedaannya, saya mengutip perkataan Albert Einstein bahwa adalah sesuatu yang tidak mungkin atau bahkan suatu kegilaan, insanity, ya. Apabila kita melakukan hal yang sama dengan cara yang sama berulang-ulang, tetapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Seperti juga yang Yesus katakan di Injil Matius 9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Maksudnya kita harus berani meriset atau mengatur ulang visi, misi, tujuan, dan cara kita melayani selama ini. Kalau kita ingin mengharapkan hasil dan pencapaian yang berbeda. Kalau kita tidak mau meriset atau mengatur ulang, maka akibatnya seperti kata Tuhan Yesus tadi, bahwa semua upaya yang telah kita lakukan akan menjadi sia-sia. Ada banyak cara dan pilihan alat untuk menebang pohon yang besar. Bisa menggunakan pisau dapur, ya, atau kapak, atau gergaji tangan manual, atau gergaji mesin yang besar, ya, chainsaw. Dan tiap-tiap pilihan tersebut juga menghasilkan hasil kerja yang berbeda-beda pula tentunya. Memang semua jenis pemotong tersebut bisa digunakan untuk menebang pohon, tetapi tingkat keefektifan dan efisien waktunya pasti berbeda. Belum lagi perbedaan tingkat ketajaman masing-masing pemotong tersebut yang akan sangat menentukan juga seberapa efektif dan efisien kita menebang pohon. Sehingga si penebang yang berhikmat kan berkata, kalau saya memiliki waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka akan saya gunakan 4 jam pertama untuk mengasah kapak saya setajam mungkin. Dan analogi menebang pohon tersebut, saya akan menyampaikan sedikitnya 3 hal yang menjadi alasan kuat yang mengharuskan kita untuk menata atau mengatur ulang resetting dalam ministry kita. Saya mulai dari alasan yang pertama, mengapa kita harus mengatur ulang atau resetting our ministry. Ya, yang pertama yaitu pelayanan tanpa pengertian yang benar. Di Roma 10 ayat pertama sampai yang ketiga, Paulus menulis demikian. Secara keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus melihat teman-teman sebangsanya dan dulu menjadi bagian di dalamnya, mereka sungguh-sungguh giat dalam hal ibadah kepada Allah, namun tanpa pengertian yang benar. Mereka melakukan ibadah mereka menurut apa yang mereka anggap benar, selera mereka, ya, cara mereka. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka giat untuk Allah dengan cara menurut kebenaran mereka sendiri. Seperti menebang pohon dengan menggunakan pisau dapur, ya, tanpa pengertian yang benar. Memang bisa memotong tetapi tidak efektif, tidak efisien. Ada cara yang lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien, tanpa visi dan goal yang jelas, ya. Saya dulu pernah menjadi guru les musik gitar. Kepada murid-murid les gitar saya sampaikan ada 2 teknik atau metode belajar menguasai nama-nama chords dan komposisi jari kiri yang membentuk chord tersebut.
Cara yang pertama yaitu dengan cara menghafal puluhan, hampir 100 ya, nama-nama chord dan posisi jari-jari kiri yang membentuk puluhan chord tersebut. Ini adalah cara yang umum dipakai untuk pemula belajar gitar. Tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama, berbulan-bulan bahkan tahunan hanya untuk menghafal hampir 100 chord tersebut. Sedangkan cara yang lain adalah dengan menunjukkan dan memberikan teori pengertian dasar musik gitar, ya, sehingga bisa mengetahui asal mula, membuat chord dan letak jari di senar gitar. Dan teori atau pengertian musik ini bisa diterapkan di semua chord musik yang ada, tinggal menggeser komposisi jari-jari kiri kita. Tentu saja waktu belajar yang dibutuhkan sangat singkat dan cepat selesai les gitarnya, ya. Paulus mengatakan di suratnya di 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai yang ke-6, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Kita hidup bukan untuk memenuhi keinginan orang lain, tetapi kita hidup dan melayani untuk menyukakan Tuhan. Anda akan cepat terasa lelah dan frustasi kalau Anda hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Hal ini akan mendatangkan kelelahan secara fisik maupun mental. Milikilah pengertian yang benar ini dan hiduplah untuk menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan akan membawa Anda ke dalam pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Di bagian suratnya yang lain, Paulus menulis di 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Seorang yang berlari tanpa tujuan atau tanpa garis akhir finish adalah seorang yang sekedar hobi berlari. Ya, tanpa tujuan, tanpa ada target, ya. Tetapi seorang atlet atau pelari pasti berlari dengan tujuan tertentu yang ingin dia capai. Baik itu kecepatan larinya untuk mencapai garis finish atau untuk meningkatkan kemampuan larinya untuk memenangkan suatu kejuaraan. Untuk itu dia harus mempunyai teknik berlari yang benar dan tepat untuk mencapai tujuannya itu. Saya teringat semasa remaja hampir seminggu sekali kami ngumpul-ngumpul di rumah teman saya. Dan biasanya kami pergi keluar rumah beramai-ramai untuk mencari tempat makan malam. Karena waktu berangkat kami belum sepakat juga untuk makan malam di mana dan menunya apa. Maka selama 2 jam kami hanya berputar-putar keluar rumah tanpa tujuan. Akhirnya kami kembali ke rumah teman kami makan mie instan yang kami masak sendiri di rumah teman kami itu. Kami menghabiskan waktu dan bensin dengan sia-sia, bahkan menahan lapar selama 2 jam. Ya, demikian pula halnya dengan petinju. Dia harus menguasai teknik-teknik bertinju dengan baik. Kalau tidak, dia bertinju tidak ada bedanya dengan orang yang berkelahi, yang sembarangan memukul. Baik pelari maupun petinju, jika melakukan kegiatannya tanpa tujuan dan pengertian yang benar, pasti dia akan melakukannya dengan sembarangan atau asal-asalan. Dan biasanya berujung kepada kelelahan fisik dan jiwanya. Kalau tidak hati-hati, hal ini akan membawa rasa frustasi yang berat yang akan mendorongnya untuk segera mengakhiri hidupnya. Seperti yang dialami oleh Simpson. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-21. Orang Filistin itu menangkap dia, Simpson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza.
Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Sungguh suatu kegiatan yang sangat membosankan. Dengan kondisi mata yang buta, Simpson dirantai dan dipaksa untuk melakukan satu-satunya kegiatan dalam hidupnya yang dapat diperbuatnya, yaitu menggiling dari pagi hari hingga jauh malam. Dan kita tahu kisah Simpson berikutnya, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan musuh-musuhnya. Apakah pelayanan atau ibadah Anda mulai terasa membosankan dan terasa berat akhir-akhir ini? Bahkan Anda ingin mengakhirinya, tetapi Anda tidak mampu untuk menghentikannya. Anda seperti dipaksa untuk melakukannya terus, tanpa dapat mengambil waktu istirahat sejenak untuk memikirkannya. Nah, sekarang alasan yang kedua, mengapa kita harus melakukan resetting dalam ministry kita. Alasan yang kedua yaitu pelayanan sudah terasa terbiasa, ya, familiarity. Ya. Familiarity atau keterbiasaan melakukan sesuatu yang berulang-ulang dan terus-menerus akan membuat kita terlena dalam kepuasan yang ada dan kita berhenti untuk mencoba hal-hal yang baru guna meningkatkan kualitas pelayanan dan ibadah kita. Seperti contoh yang saya berikan di awal khotbah saya tadi tentang penebang pohon besar itu. Si penebang pohon turun-temurun ini sudah terbiasa dan puas menebang pohon dengan menggunakan kapak misalnya. Sehingga sangat susah untuk mengatur ulang resetting teknik dan peralatan yang selama puluhan tahun selalu menggunakan kapak, kemudian mau diganti dengan mesin gergaji misalnya. Meskipun mungkin si penebang sudah tahu betapa efektifnya, betapa bertenaganya dan efisiennya waktu diperlukan oleh mesin gergaji memotong pohon yang besar. Tetapi keterbiasaan membuat si penebang enggan mengganti kapaknya dengan mesin gergaji. Atau seorang staf administrasi yang sudah terbiasa menyimpan hard files, file berupa lembar kertas, ya, di lemari kabinet besarnya dan ribuan lembar kertas files di dalamnya. Tanpa disadarinya, sangat sulit untuk bersedia mengatur ulang atau resetting penyimpanan ribuan files lembar kertasnya dari dalam lemari kabinet yang besar ke dalam komputer yang super mini. Ya, Matius 15 ayat 8 dan 9. Kata Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya, gairahnya, hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan ingin apapun yang kita lakukan dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat yang ke-23. Kata lain dari hati adalah gairah. Apakah kita masih bergairah melayani Tuhan? Melayani dengan penuh gairah kasih kepadanya. Seperti seorang istri melayani suaminya dengan penuh gairah cinta yang tulus. Bukan seperti seorang PSK yang melayani pria hidung belang yang membayar jasanya untuk pura-pura mencintainya. Tuhan pernah menegur jemaat Efesus yang melakukan ibadah dan pelayanan karena terbiasa. Sudah familiar, ya, terbiasa. Tidak dari dalam hatinya yang penuh kasih, penuh gairah kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 2 sampai yang ke-5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa, ya, giat, aktif. Namun demikian aku mencela engkau. Setelah dipuji, sekarang cela. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu, gairahmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dari luar, orang lain mungkin memuji kinerja pelayanan kita yang luar biasa. Seperti juga jemaat Efesus yang dipuji oleh Tuhan di ayat 2 dan 3 tadi. Tapi Tuhan yang memiliki hati kita mengetahui ada yang berbeda dalam pelayanan kita, ministry kita. Pelayanan yang dilakukan karena keterbiasaan, bukan dari hati yang mencintai Tuhan. Hati yang bergairah mengasihi Tuhan. Kita perlu meresetting ministry kita. Pelayanan selama ini yang kita lakukan itu, kita lakukan karena keterbiasaan atau karena gairah cinta kita kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk pada alasan yang ketiga atau yang terakhir. Mengapa kita harus melakukan resetting dalam ministry kita? Yaitu pelayanan dengan motivasi yang salah. Ada sebuah kejadian di masa pelayanan Nabi Elisa, di mana Nabi Elisa membantu menunjukkan cara bagi kesembuhan panglima tentara Aram yang bernama Naaman dari penyakit kustanya yang sangat akut, yaitu dengan cara membenamkan dirinya ke dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali dan akhirnya Naaman sembuh. Kemudian Naaman bermaksud memberikan sesuatu persembahan kepada Nabi Elisa, namun Elisa menolaknya. Berikutnya di 2 Raja-Raja 5 ayat 19 dan seterusnya. Maka berkatalah Elisa kepada Naaman, pergilah dengan selamat. Shalom. Ya. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang atau hambanya Elisa, abdi Allah itu. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman. Mungkin karena dia sungkan sama Naaman nih, ya. Orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Yang dikejar bukan Naamannya, tapi sesuatu yang Naaman mau beri kepadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Bayangkan, dengan lari biasa dia mengejar Naaman yang naik kereta kuda. Luar biasa ya. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, Shalom atau selamat. Jawabnya, Shalom atau selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, nah dia mulai berbohong ya, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Kelihatannya tidak ada yang salah dengan apa yang diminta oleh Gehasi kepada Jenderal Naaman, karena memang Naaman ingin memberikannya kepada Nabi Elisa. Tetapi cara yang ditempuh oleh Gehasi yang menghalalkan segala cara, sekalipun dengan berbohong dan menjual nama Elisa, itulah yang mengungkapkan motif sebenarnya dari Gehasi ini. Gehasi menganggap pelayanan itu identik dengan mendapatkan berkat atau uang. Memang provisi atau provision, berkat penyediaan ya, kebutuhan sarana dan dana dari Tuhan pasti mengikuti visi atau pelayanan yang Tuhan suruh kita lakukan. Tetapi jangan dibalik. Bukan pelayanan kita yang mengikuti berkat yang akan kita terima. Amin. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang boleh mendengar firman-Mu yang menegur kami, untuk kami melakukan evaluasi, menguji hati kami terdalam, motivasi kami, juga tujuan kami, dan arah
pengertian kami yang benar Bapa dalam kami melayani Engkau dan gerejamu ya Bapa, umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada hal yang tidak benar, kami mau meriset ya Bapa, kami mau menata ulang lagi. Kami punya ministry ini Bapa, baik motivasinya maupun tujuannya, maupun juga pengertiannya ya Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh fokus untuk menyukakan hati Tuhan sepanjang umur hidup kami melalui ministry apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan juga. Kami semua tetap mau beribadah dengan benar meskipun ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini Bapak. Kami tetap mau fokus, tetap punya dasar motivasi, tujuan, dan target yang benar, pengertian yang benar akan bagaimana kami melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, buat saat ini kami serahkan hidup kami punya pelayanan apapun yang ada pada kami mau pegang kuat-kuat, kami mau lakukan dengan segenap hati kami, semangat cinta kami kepada Engkau Bapa, sepenuh hati kami menyenangkan Tuhan dan memberikan yang terbaik dengan benar kepada Tuhan pula. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, di dalam berkat nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amen. God bless you.